contohnya agak sebegitu banyak. Bismillah, semoga bisa menemukan dengan cepat PKM yang lolos. Bagus contohnya. Nah ini. Nah, sekedap nggih. Nah ini saya belum muncul Bu. nggih sekedap ini. Oh nggih. Masih sedang diambil. Nah ini. Nah ini. Jadi ini adalah PKM ya, rencana usaha. Jadi begitu reviewer download langsung daftar isi, tidak ada cover, tidak ada lembar pengesahan. Oke, jadi cover dan lembar pengesahan diinputkan secara langsung di simbol mawa. Jadi apa? Melalui link. Jadi masukkan, input, copy paste itu. Nah ini inti. Jadi daftar isi ini kebutuhan gagasan produk ya. Perhatikan, ini ada I kecil di pojok kanan bawah, sementara isinya di pojok kanan atas. Ini yang bagus, yang sudah saya koreksi, sangat bagus. Ini daftar isi, perhatikan daftar isi. Bu, ini kok bisa apa cening, kok bisa, adik-adik bisa nggak bikin daftar isi yang cantik, yang tidak beletot-beletot? Caranya, kalian bikin tabel, kemudian di no border. Jadi lurus nanti, nggak mencong-mencong. Lurus banget daftar. Jadi ini latar belakang, jenis, gagasan produk. Jadi kondisi tuh nggak masuk ke dalam. Jadi menjoroknya bagus gitu. Ini karena dinilai juga ya, bab 3, bab 4, bab 5. Nah ini biodatanya kalau 4 ya 4 yang diminta. Biodata ketua, anggota, dosen pendamping, justifikasi anggaran ini ketiknya bagus, jadi J-nya besar, A-nya besar, B-nya besar, susunan organisasi tim kegiatan ini S-nya besar, O-nya besar, T-nya seperti itu, cantik banget ini. Nah ini adalah pendahuluan, latar belakang, cerita tentang ini kemudian ini sudah di latar belakang itu ada apa saja tadi tergantung skimnya, digital, flash text. Jadi dia menggunakan strategi pemasaran produk melalui digitalisasi yang menggunakan sistem manajemen koperasi yang merakyat berbasis digital sebagai wujud eksistensi produk perikanan tangkap di era 4.0. Masukkan kata-kata itu. Masukkan kata futuristik karena memang itu yang diminta pemerintah. Ya. Ini jenis spesifik produk ini. Kemudian gagasan produk dimasukkan, kemudian gambaran umum rencana usaha. Kalau ini PKM GT, jadi ini adalah PKM, bukan PKMR, jadi PKM ini kondisi bagaimana. Perhatikan halamannya ya di pojok kanan atas, kalau yang isinya halaman 4, halaman 5, perhatikan ada gambar, ini bagus, gambar 2.1 konsep digital, Vistek kooperatif, kemudian luaran produk, nah terciptanya produk bolang, terciptanya usaha, adanya hak paten atau hak cipta, masukkan apa yang akan diciptakan. Baru analisis operasional, bagaimana dia akan melakukan proses operasional, ini kebetulan adalah kewirausahaan. Kemudian ini ada kewirausahaan, harus ada BEP ya, break even point, maaf ini PKMK ya, kewirausahaan. Halaman 7, metode pelaksanaan. Metode pelaksananya bagaimana? Metodenya, saya kira dosen itu harus ada di dalam, karena metode ini adalah wilayah dosen. Ada gambarnya, kemudian setelah itu rencana usahanya bagaimana, metodenya bagaimana, dan ini logo yang akan diciptakan, logo digitalnya itu demikian ya. Logo digitalnya dimunculkan, dan biaya jadwal, kalau ini hanya 8 juta, sayang sekali. Kenapa kok tidak 10 juta ya? Nah, kalau dulu masih 5 bulan, sekarang 4 bulan. Ya, sekarang 4 bulan. Jadi jangan 5. Jadi seperti ini, jadwal kegiatan, pra kegiatan apa, pelaksanaan kegiatan bagaimana, pasca kegiatannya harus ada sustainability-nya. Kemudian setelah daftar pustaka, menggunakan Harvard style ya, menggunakan sistem pengabjatan. Sampai halaman nah ini baru lampirannya. Lampiran biodata
Ini formatnya, tidak boleh mengarang sendiri ya. Namanya siapa, kegiatan yang pernah diikuti, tulis saja ngikuti peserta apa, tahun berapa, penghargaan yang telah diterima. Nah, perhatikan, semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar. Ini copy paste saja dari buku ini. Copy paste, kalau nggak copy paste masih ada. Jadi nanti kalau PKMK maka PKMK, kalau PKMR PKMR. Jadi ini mohon yang di bold ini harus diganti, jangan copy paste tiba-tiba usulnya PKMK yang di copy paste PKMPI, maka tidak akan lolos. Semarang tanggal berapa, tahun berapa, saat diajukan tanda tangan basah. Semua biodata, di biodata semua termasuk biodata dosen. Ini entar lagi, nah ini dosen. Ya, biodata dosen pendamping sama ini biodata pendamping. Kemudian sama, biodata dosen pendamping itu juga enggak banyak, PKMK sama, ditandatangani. Kemudian justifikasi anggaran harus sesuai dengan format ya. Kemudian tidak boleh 20% administrasi, 80% itu ke arah pelaksanaan. Kemudian ini adalah susunan organisasi tim kegiatan. Adik-adik kalau ketua itu lebih banyak tugasnya. Jadi kalau ketua itu 6 jam per minggu, tetapi tugasnya mengkoordinator semua. Kalau yang lain 6 jam per minggu sama cuma sebagai membantu. Jadi ketua dimanapun pasti yang utama. Ketua tuh mengkoordinasi semua kegiatan. Ditulis semua. Kemudian, nah ini, dan ini mohon, ini tugasnya Bapak Rofik, ya, mohon izin. Ini adalah pakai kertas kopnya. STIMIK Asia. Pernyataan ketua pelaksana ini mohon dikelola oleh tim IT-nya perguruan tinggi, tinggal diganti skim dan judulnya. Dan memang harus yang mahir, jangan sampai salah. Kata-kata ini bila mana di copy paste mawon dari format dan harus tanda tangan mahasiswa di atas materai dosen pendamping dan mengetahui Bapak Rofik selaku yang memvalidasi pimpinan dan harus stempel, jangan sampai kelewatan. Ini adalah contoh untuk yang PKMK. Saya mohon izin, barangkali ada satu lagi saya akan ngasih contoh PKM apa ya enaknya ya, yang sesuai ini nih. Nah ini dari UGM, Ibu Bapak. Jadi bukan berarti UGM itu terus hebat, tidak. Kebetulan saya juga ngoreksi milik UGM. Nah, ini milik UGM, PKM. Nah, ini bagus banget, ya. Bagus banget UGM. Saya koreksi, saya ngoreksi UGM tuh langsung mendelik gitu. Wih, ya Masya Allah gitu ya, Subhanallah, dan kita akui saja memang beliau perguruan tinggi gajah, dan bukan berarti kita semut, tidak, cuman kita berguru, kita belajar ya, kita berguru. Perhatikan adik-adik yang daftar isi, langsung download reviewer, langsung daftar isi. Halaman sampul, rapi banget. Rapi banget. Halaman sampul pengesahan, perhatikan rapi banget. Jadi dia tuh menggunakan kalau bahasa bukan ini plan, do, check, act itu cetak miring gitu loh. Jadi rapi banget ya. Perhatikan ini adalah I kecil di pojok kiri bawah. Pendahuluan di pojok kanan atas. Nah, identifikasi ini menggunakan Karsa Cipta. Dia mendiagnosis dini, perawatan segera, early diagnosis and prompt treatment pada perawatan kesehatan. Nah, dia menggunakan pustaka yang terkini. Coba perhatikan, kalau mahasiswa 10 tahun sudah bagus. Ini dibuat tahun 2019. Dia mensitasi tahun 2010, masih boleh, ya. Kemudian ada juga ini hasil penelitian Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar 2018, menunjukkan jadi ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang dikuantitaskan. Ini penelitian Karsa Cipta, memang harus ada data riset sebelumnya. Tahun sekian terdapat sekian persen, seringkali terdeteksi sekian persen. Pendapatnya siapa? Kemenkes 2018, Sadok dan Walker 2010. Ini orang asing, jurnal internasional, bukan miliknya Atihiro, ya, miliknya orang sana.
Padahal jika penyakit periodontal, jadi dia tuh mendeteksi perawatan dini secara dini pada gigi ya periodontal, dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan keluhan serius. Nah, sehingga riset ini akan mengganggu kardiovaskular dan cerebrovaskular. Oleh karena itu maka data penelitian Global Burden of Disease tahun sekian menunjukkan kerugian akibat berkurangnya produktivitas karena periodositis. Data yang diambil, data 2015. Padahal proposal dibikin 2019. Berarti sangat terkini. Nah, kalau sekarang adik-adik mengambil data 2017-18. Begitu, Gim? Tantangan utama, ini bagus sekali saya membacanya, ya. Lolos ya, nggak tahu kalau PIMNAS saya nggak ngikuti ya. Utama dalam perawatan, ini perhatikan, nih. Nah, ada gambar. Gambarnya itu nggak hanya gambar, ada dari mana ngambilnya? Gorel dan kawan-kawan 2013. Ada fotonya. Kemudian setelah itu, untuk meningkatkan efisiensi, maka perlu, nah baru ini dilakukan proses karsa cipta itu ngapain dia? Maka dia akan memposisi periode dan teknologi probe periodontal. Jadi dia si anak ini akan membuat periode dan teknologi probe. Jadi tahun ini akan begini. Jadi dia akan memprediksi begitu ceritanya, gitu ya. Nah, tujuannya sudah ada. Pada pendahulu ada tujuan, ada luaran. Nah, perhatikan luaran. Tercipta sebuah prototipe alat berupa periodep sebagai bentuk baru probe yang bisa terbaca skalanya secara digital sehingga mempermudah, mempercepat waktu perawatan dan peningkatan keakuran diagnosis. Nah, ini perhatikan artikel dapat dipublikasikan. Ini manfaatnya. Ini semua ada di pendahuluan di bab 1. Bab 2-nya langsung aja di bawahnya. Jangan ganti kertas. Langsung mawon bab 2 tinja pustaka. Nah, dimasukkan tinja pustakanya. Nah, coba perhatikan ini referensinya adik-adik 2017, 2010, 2006 ya. Sangat terkini sekali. Nah, ini semuanya. Nah, ini ada gambarnya. Perkembangan probe periodontal generasi 1 sampai 3. Dari mana ngambil? Dari Ramachandra 2018. Padahal proposal ini dibuat 2019. Luar biasa ya. Demikian proposalnya. Dan ini sistem kerja yang ditawarkan oleh si anak itu karena dia akan bikin PKMKC ya, melalui Virgono et al 2016. Demikian. Seterusnya ini sudah tahap pelaksanaannya. Nah, bagaimana pelaksanaannya dia? Pelaksanaannya pembuatan alat dilakukan selama 5 bulan. Ini waktu itu belum COVID sehingga dia melakukan eksperimen di laboratorium ya. Jadi plan, do, check, act ya. PDCA. Jadi plannya apa, do-nya apa, check-nya apa, act. Ini melakukan siklus. Plan-nya apa, do-nya bagaimana, kemudian ini benchmarking-nya, product-nya, ya ini dari mana? Ini ngambil dari data. Nah ini desain alatnya. Dia menawarkan demikian. Ini ya yang bikin anak mahasiswa S1 ya sudah, insya Allah kasih habis seperti ini. Desain, ini halaman 7 masih. Kemudian berikutnya sistematika kerja alatnya, ada gambar adik-adik. Kalau bikin gambar yang cantik ya. Gambarnya itu jangan kutu kotak, jadi kasih gini nomor 1, nomor 2, divariasi, diwarnai gitu ya. Bikin sendiri, jangan ngambil di internet. Bikin sendiri, gambar sendiri, bisa kok. Saya bisa kok, masa anak-anak nggak bisa? Bisa ya. Kayak gini warna-warni gitu, menarik sekali. Ada tangan, ya opo download aja tangannya, tinggal dimasukkan gitu ya. Bikin aplikasi di PowerPoint, masukkan nanti tinggal dipindah, di PDF-kan di sini. Insya Allah bisa kok adik-adiknya membuat gini, sekarang zaman sudah canggih ya. Halaman 8, pembuatan alatnya, ceknya apa, act-nya bagaimana, nah biayanya dia 9 juta, karena maksimal 10 juta. Jadwalnya 4 bulan nanti ya, ini masih 5 bulan. Apa saja yang ditulis, ada kata persiapan, perancangan,
perakitan alat, uji coba, harus ada muncul evaluasi monitoring, kemudian pemetaan laporan, dan satu lagi, keberlanjutan program. Ada masuk dalam jadwal kegiatan. Daftar pustakanya alfabet. Ya, bagus sekali kan ini jurnal. Application of Engineering Mechanism. Ini nggak ada bahasa Maduranya nih, bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Inggris semua itu. Nah, insya Allah ini ilmunya Allah ngasih. Nah, coba ya. Demikian dari saya, insya Allah. Lampirannya seperti tadi ya, tidak boleh disingkat. Muhammad Zafron Haidar Muttaqin. Towo ya towo gitu ya. Kemudian ini setelah ini ditandatangani PKMKC Yogyakarta 10 Desember 2019. Ketua timnya Muhammad Zafran Haidar Muttaqin. Jangan disingkat. Allah Akbar. Ini semua tidak ada singkat nama. I Gusti ini, I Gusti kan bukan singkatan. I Gusti Bagus Budi Dharma, dosennya ST Master Engineering PhD. Nah, ini dosennya UGM PKMKC ditandatangani. Berikutnya ini justifikasi anggaran ya, ada semua, keuangannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian susunan organisasi ya. Kalau dia 10 jam per minggu, ada 6 jam per minggu, monggo bisa maksimal 10 jam per minggu ya, sesuai dengan apa relevansinya ya. Dan ini saya kira ini kertas kop UGM, kalimatnya seperti ini, kemudian di atas materai di stempel Wakil Dekan Bidang Akademi dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik UGM, Insinyur Muhammad Wasis Wildan, ditanda dan distempel. Dan ini adalah gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan. Karena PKMKC, ini gambarnya, tidak hanya ada gambar, ada keterangannya. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya kira demikian.